Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel Islam kita. Channel ini juga memuat rangkaian video-video yang mengutarakan tentang perbandingan secara teknis mekanisme bisnis kapitalis yang bisa disandingkan dengan mekanisme bisnis syariah. Tujuan akhir tentunya untuk menemukan formula yang tepat dalam menyampaikan bisnis syariah. Untuk mencapai tujuan akhir, kita semua harus terlibat aktif termasuk menulis komentar dalam channel ini dan tentu saja mengikuti seluruh rangkaian video yang ada. Jika rangkaian video ini bisa menarik lebih banyak subscriber, maka video ini akan kami buatkan channel tersendiri. Channel Islam kita paling tidak sampai saat ini tidak untuk mencari pendapatan dari YouTube, untuk itu tidak ada iklan yang lewat dan semoga bermanfaat. Kita mulai. Negara Qatar luas wilayahnya lebih kecil dari Provinsi Sulawesi Barat. Warga negaranya hanya 3 juta. Negara Qatar baru merdeka dari Inggris tahun 1971. Namun pendapatan per kapita negara Qatar sebesar sekitar 960 juta per tahun. Itu di tahun 2021. Artinya setiap bulan pendapatan per kapita atau per kepala hampir 85 jutaan. Sementara Indonesia tercatat mempunyai pendapatan 1/14 dibanding Qatar. Penduduk termiskin di negara ini pun bisa membeli mobil mewah seperti orang kaya Indonesia membeli mobil. Semula negara Qatar adalah negara miskin. Berkat pengelolaan sumber minyak maka menjadi negara yang sangat kaya. Bagaimana dengan Indonesia? Dr. Kwi Kian Gi pada saat tampil di suatu acara TV menjelaskan kira-kira perkataannya seperti ini. Indonesia itu ibarat pabrik dari Tuhan, terkaya nomor 1 atau paling tidak nomor 2 terkaya di dunia. Saking suburnya tongkat kayu jadi tanaman menurut lagu Gus Plus. Tidak hanya itu, gas Indonesia mempunyai, sumber alam yang lain melimpah, batu bara, sawit, hutan, dan lain sebagainya. Menurut Abraham Samad, mantan ketua KPK, ini dikisahkan oleh Profesor Mahfud MD yang kami bacakan dari Suara Purwokerto ID. Ini saya bacakan saja. Mahfud MD terngiang Abraham Samad. 2. Jika korupsi tambang diberantas, Indonesia bebas hutang hingga tiap warga dapat 20 juta per bulan. Bahkan menurut Samad, bukan hanya membuat Indonesia terbebas dari utang, potensi tambang yang besar jika dikelola dengan bijak tanpa korupsi bisa untuk menjatah 20 juta tiap bulan kepada setiap kepala warga Indonesia. Muzaki, Senin 7 November tahun 2022 pukul 9.37 waktu Indonesia bagian Barat. Egi Sujana dalam Refli Harun Channel mengisahkan sebuah penelitian di Freeport. Selama Freeport berproduksi, jika tidak diambil asing, maka setiap tahun rakyat Indonesia harusnya bisa mendapatkan 200 juta per tahun. Ada peneliti lain mengatakan hasil hutan jika dikelola dengan benar bisa memberikan pendapatan per orang 30 juta per bulan. Jadi Indonesia itu adalah negara yang kaya raya jika dibandingkan dengan Qatar sekalipun, karena tambang di Indonesia berbagai macam. Tapi faktanya, orang Indonesia yang mau kaya bela-belain korupsi. Koruptor sudah merajalela. Ex-ketua KPK mengatakan mau menangkap koruptor ibarat menjaring ikan di kolam pemancingan sangat mudah. Suap menyuap, mengelabui pajak, tidak jujur dalam usaha, ada di mana-mana. Indonesia penduduk Islam terbesar di dunia, berarti memahami betul konsep rezeki di tangan Tuhan. Bahkan saking seringnya kalimat ini disampaikan, sudah seperti ungkapan. Kalau tidak sesuai, khawatir lama-lama ungkapan tersebut seperti tong kosong nyaring bunyinya. Secara tersirat tidak percaya dengan yang tersurat atau yang terucap.
Jika demikian, tidak sesuai antara perbuatan dan ucapan, itu adalah munafik. Demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.